Satu lagi Bapak, ini terkait dengan usaha Bapak ini, artinya dengan harapan dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, Bapak juga punya harapan mudah-mudahan tanaman yang sudah ditanam ini bisa membuahkan hasil ya, Ya betul, supaya bisa juga seperti itu. membiayai keluarga dan sanak saudara yang memang bisa dibantu. Bapak satu lagi mungkin terkait dengan proses pertanian ini, Bapak mungkin sampai seterusnya melakukan hal seperti ini atau gimana? Ya kalau saya sih, saya tuh harapan saya seterusnya sih, karena kalau kita nggak tani, otomatis kan kita mau makan apa? Terus kita, terutama kan kita punya anak kan biaya sekolah. Nah, semua kebutuhan inilah kita buat daya bagaimana untuk kita mendapatkan uang. Salah satu caranya kan kita harus tani yang seperti ini. Oh, iya, iya. Ya, tani seperti ini. Oke Bapak, satu lagi, setelah luas lahan yang Bapak tanam ada 3 tanaman, diantaranya itu tomat sama semangka dan kol ya. Ya, ya. Mungkin ada direncanakan untuk tanaman yang lain juga ada. Ya, betul juga pertanyaan itu, betul juga. Untuk kedepannya itu ini kan lagi percobaan yang saya sudah buat ini. Kedepannya saya mau rencana mau buka lagi, karena batasi dengan masalah biaya ya. Saya sudah buka ini saja, saya hitung-hitung saja baru mulai buka dengan orang cangkol maupun saya sendiri saja sudah kurang lebih itu sudah 5 juta, bahkan hampir 6 juta. Itu saya hitung itu sebelum pembiayaan yang lain seperti pupuk, seperti obat yang lain-lain. Itu saya belum terhitung sampai ke situ. Nah, saya mau ingin ke depan lagi saya buka lebih luas lagi, dan cuma hanya tanaman ini saja seperti tomat atau kubis atau seperti semangka. Ada tanaman lagi yang saya harapkan untuk ke depan lagi saya mau tanam semua seperti daun bawang, terus cabai. Nah, ini semua ini kan butuh biaya. Jadi biaya inilah kita butuhkan ini. Awalnya ini kan kita mulai begini dulu supaya kedepannya kalau kita sudah rasa ringan untuk biaya, maka kita buka lebih luas lagi. Oh, iya. Ya Pak Acang, kebun yang Bapak rintis ini kira-kira mulai dari tahun berapa? Baru saya rintis kebun ini dari kemarin saja, baru 2020 baru saya belajar rintis berkebun. Kira-kira berapa luasnya, berapa ini? Ini kira-kira seperempat, kira-kira seperempat hektar. Jadi ada tanaman-tanaman apa saja yang ditanam di kebun ini? Saya baru pertama awal saya tanam ini baru pertama tomat dengan kubis alias kol dengan semangka.
Semangka terdiri ada dua macam, semangka non biji dengan semangka bijian. Itu di non biji ini kan tanpa biji ya. Kalau semangka biji itu kan berbeda dengan semangka non biji. Namanya kan inul. Oh iya. Semangka inul. Jadi semangka inul itu kan laki-laki untuk sediakan kita mau kasih kawin semangka non biji supaya semangka itu ketika waktu dia jadi buahnya itu kan tidak ada bijinya. Oh Jadi gitu. namanya kan semangka non biji. Semangka non biji. Iya. Jadi Pak Acang, ini terkait dengan tomat yang ditanam ini, kira-kira berapa bulan baru panen? Biasanya sih saya baru awal belajar tanam, tapi teman-teman saya yang sudah tanam sudah lama itu kurang lebih itu 2 bulan, bahkan sampai 2 bulan itu tergantung kendala juga cuaca. Lalu Jadi ini tergantung. di bulan-bulan apa saja sayur tomat ini dimulai ditanam? Di musim seperti apa yang harus, atau dalam penanaman ini tidak butuh musim, atau di bulan-bulan apa saja yang harus ditanam? Sebenarnya itu dia butuh musim, tapi karena faktornya manusia sih, faktornya manusia ini kan bicara tentang masalah hidup. Jadi kita tidak mengenal musim. Kalau sayur-sayur ini kan tidak mengenal musim, itu berbeda dengan padi. Padi kan setiap itu kan musiman. Tapi kalau ini kan tidak ada musiman. Jadi ya. Jadi Pak Acang, ini tomat yang ditanam ini kira-kira yang sudah ada ini berapa anakan yang sudah ditanam? Saya tanam ini kurang lebih itu ada 2000, karena kita tahu itu dari lanjaran. Kita itu melanjaran. Dapat tahu dari situ. Jadi yang ini yang ada di setiap plastik menutup ini itu namanya apa tadi? Tomat. Tidak, maksudnya di kertas setiap musang. Oh iya. Ya, kertas musang. Oh gitu. Kertas musang ini kan untuk dia meringankan tenaga masalah rumput ya. Masalah rumput. Jadi kalau kita tidak pakai ini kan kita tidak mampu untuk dia kita mau tuntaskan rumput, makanya kita harus pakai ini. Oh jadi ini tadi berapa anakan yang sudah ditanam Pak Acang? Kita tanam ini kurang lebih itu 2000. Oh 2000. Jadi ini nanti targetnya 2 bulan sudah panen. Ya, kalau sekurang-kurangnya selamat kira-kira itu dalam bulan puasa ini sudah panen. Oh sudah panen. Tapi gimana biaya operasionalnya dalam proses penanaman ini tomat? Biaya itu tergantung sih, kalau memangnya kita usahakan dengan supaya pembiayaan itu kita ringankan, otomatis kan ya bicara tentang biaya ya. Ya biaya. Nah, kita masalah hambatkan kita itu masalah biaya. Nah, di situ ya yang petani selama ini kan semua mengeluh masalah pembiayaan. Jadi ya kalau kita cukupi ya berarti barang bagus ya. Nah, tapi kalau kita kira-kiranya bisa mencukupi ya apa adanya yang kita kasih pupuk, itu kan dia masuk dalam anggaran pembiayaannya. Oh gitu. Ya. Ya jadi berarti sudah hampir 2000-an ya, 2000 Ya, lebih yang sudah 2000. ditanam. Insya Allah mungkin di 1 bulan ke depan Ya. sudah panen. Biaya operasionalnya juga sudah, maksudnya cukup lumayan lah untuk melakukan penanaman. Tapi gimana tantangan dari penanaman tomat ini kira-kira? Maksudnya sampai kira atau musim panas yang membuat nanti pada akhirnya tomat ini akan mati atau gimana?